tiga penanya, tapi yang ditanya kalau sudah ditanyakan yang pertama jangan diulangi lagi. Ya, banyak waktu. Monggo Pak, langsung sini. Tiga penanya. Waktu maka hanya tiga penanya Bapak Ibu. Monggo Pak. Siapa Pak namanya? Pak Cokro dari mana? Pamotan Rembang. Satu lagi Pak, langsung tiga kasar sini Pak. Langsung tiga orang ke sini semua aja. Pak Cokro, siapa lagi? Tambah dua lagi. Romoten. Romoten. Ya kalau nggak ada ya satu nggak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Cokro dari Pamotan. Ya, saya tanyakan Pak Rifai ya. Ini kan yang sudah selesai kan di daerah Kecamatan Rembang ya. Yang kemarin di Kecamatan Sumber. Kalau bisa Pak Rifai ya, ini untuk pemerataan. Kalau bisa setiap kecamatan dulu. Jadi kalau bisa saya usulkan Kecamatan Pamotan. Jadi untuk pemerataan. Tepuk tangan sekalian. Tepuk tangan ya. Itu aja Pak Rifai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab aja. Ya. Oh ya. Pemerataan Pak itu Pak. Oh ya. Terima kasih Pak siapa? Pak Cokro. Ya. Baik, terima kasih ya kepada Bapak Cokro ya dari Pamotan ya. Ini Bapak Cokro ini mengingatkan saya pada pewayangan kes ini ya, Cokro ya. Ya, ini Pak Cokro mengusulkan ya sebaiknya pembangunan ini per kecamatan ya. Per kecamatan dibangun satu-satu ya. Baru merembet ya Pak Cokro ya. Nah itu ya. Baik ya. Sebetulnya kami sudah punya untuk pembangunan itu apa namanya urutannya ya Pak Cokro ya. Nah, tapi ada usulan ya, dan usulannya cukup bagus ya. Jadi usulan dari Pak Cokro ini nanti tetap akan saya bawa ya ke kantor untuk segera dibicarakan ya. Ya. Nah, kalau semisal usulan tersebut bisa diterima ya, dan apa namanya direalisasikan ya, berarti mungkin bisa diterima ya Pak ya. Nah, bisa diterima juga bisa tidak ya. Tapi tetap nanti akan kami sampaikan ke kantor ya untuk apa namanya realisasinya ya. Baik, mungkin itu aja Pak. Jadi usulannya nanti akan saya Terima kasih dari Pak Cokro. Ada lagi Bapak Ibu? Tidak ada. Karena Pak tutup. Ini saya mewakili juga bertanya Pak ya. Pak Modin saya tak tanya ya. Nes podo ya wis ora usah. Nah, ya. Ngono. Pak, jadi saya juga maaf Pak mau ketemu sama Bapak. Saya ingat ketika malam tahun baru. Kan kemarin dari teman-teman Rembang itu sudah 80 peserta ya toh, sudah aplikasi semua otomatis sudah bayar 2,5 juta. Saya masih ingat ketika itu ditanyakan kapan kok baru 2 ini. Nah, oleh Bapak Rifai menjawab 2 kontraktor ini kalau nanti administrasinya bagus sesuai arahan dari PPRSS nanti akan segera ditambahi 1 kontraktor kalau tidak salah itu 20 rumah ya Pak Ibu. Nah, karena ini Bu Ida sudah selesai, yang kami tanyakan pada Pak Rifai, apakah 2 kontraktor yang masuk di Rembang ini administrasinya sudah sesuai yang dikehendaki oleh Bapak apa belum? Kalau sudah,
kami tidak hanya per kecamatan Bapak Ibu. Loh, janji Pariwai kan gitu. Kalau satu kontraktor ditambahi 20, berarti setelah ini ada 40 rumah yang akan dibangun. Kalau 40 rumah yang akan dibangun pada Rembang sudah daftar lunas itu sekitar 90-an mungkin. Berarti kalau saya hitung Bu Ida itu waktu itu ada November mungkin Pak ya, sampai Maret, berarti kan 5 bulan. Berarti setahun lagi itu untuk Rembang saja 40 kali 2 kan berarti setahun Pak. Berarti baru 80. Berarti setahun belum selesai Pak. Tapi tidak per kecamatan Pak. Nah per kecamatan satu ringan. Ya. Ini kami hanya mengingatkan kemarin apa itu arahan Pak Ripai seperti itu, kuncinya adalah kontraktor antaranya sudah bagus apa belum. Kalau sudah, tolong Pak janji per kontraktor ditambah 20 itu sangat kami harapkan. Ya, oke. Iya yang mengingatkan karena sudah lewat. Berikutnya Bapak Ibu, kami juga tanya Pak. Tanya, ada dua. Kita kan daftar itu lewat aplikasi Pak. Saya tanyakan, aplikasi itu ada batas waktunya apa enggak? Katakan mungkin loh maaf ya. Katakan mungkin kalau 6 bulan atau 1 tahun belum dibangun, kan bisa juga aplikasi itu hangus apa tidak. Kalau hangus, berarti maaf, yang antri-antri ini kan uangnya akan hilang, tidak terbangun. Ya, hanya 2 ini yang mohon penjelasan. Ini jawab dulu nanti Pak Mutin biar Pak Mutin terakhir Pak Nggih. Ini sudah disiapkan oleh Buddha. Ya udah. Baik ya, yang pertama adalah mungkin pertanyaannya setelah dua realisasi tadi Wida sama Pak Abdul Aziz, selanjutnya siapa dan 20 ataupun 10 ya. Baik. Kemarin ya dari dari pembangunan Bu Ida sama Pak Abdul Aziz yang masih berjalan ini ya, kita mengevaluasi ya Pak ya, mengevaluasi baik secara bangunannya maupun secara pelaporannya ya. Dan ternyata ya dari pembangunan maupun pelaporan itu banyak sekali ya terjadi kesalahan-kesalahan yang harus diperbaiki ya. Gitu. Yang kedua adalah untuk menambah dari jumlah total bangunan tersebut ya, kami juga sudah kemarin mengadakan rapat kerja ataupun mengundang ya para kontraktor ya untuk hadir di kantor PPRS Semarang ya, semuanya dari Rembang, Pati, Pekalongan, pokoknya area Jawa Tengah ya, itu semuanya kami undang ya untuk membicarakan atau membahas proses pembangunan selanjutnya ya. Dan ternyata ya untuk membangun sebanyak yang awal tahun kemarin ya saya sampaikan kepada panjenengan itu ya, itu ada sedikit memang kalau saya tangkap ya, ini bukan jawaban dari para kontraktor, tapi saya menangkapnya gitu ya. Itu mereka lagi apa ya, jangan 20 dulu Pak atau 10 jangan ya, tapi bertahap dulu aja Pak lah, karena ternyata pembangunan di PPRS ini cukup memakan pikiran dan biaya gitu ya. Jadi usulan-usulan tersebut ya tetap akan kita terima ya
dan nanti kedepannya bisa berjalan sesuai dengan harapan semuanya. Bagi para jenengan juga yang sudah terdaftar dan aktif itu bisa terrealisasi ya. Bagi kontraktor yang membangun juga bisa bekerja dan merealisasikan dari pekerjaannya itu dengan baik ya. Jadi intinya seperti itu Pak ya. Lalu pertanyaan kedua adalah apa bantuan ini kan diberikan dalam bentuk aplikasi ya. Apakah aplikasi ini ada kadaluarsanya atau ada umurnya ya? Saya sampaikan di sini. Aplikasi Primo yang kami sebarkan untuk merealisasikan dari program bantuan ini adalah aplikasi milik kami, ya, bukan milik siapa-siapa, tapi milik PPRSS. Jadi aplikasi ini akan terpakai terus, jadi tidak ada umur ataupun kadaluarsanya. Ya, jadi panjenengan yang sudah menerima dana bantuan dari PPRS ya, maka uang tersebut masih aktif ya. Beda dengan makanan atau minuman ya, ada kadaluarsanya, uang expired ya. Nah, kalau di kami itu atau aplikasi Primo ini tidak ada bahasa expired ataupun kadaluarsa, nggak ada ya. Mungkin adanya adalah upgrade ya. Nah, kenapa aplikasi ini akan dilakukan upgrade? Karena aplikasi ini sama dengan aplikasi-aplikasi yang lain, yaitu bisa kena virus ya, ataupun dikacaukan untuk transaksinya. Makanya akan selalu diupgrade ya. Proses upgrade ini tidak mempengaruhi dari panjenengan yang sudah aktif ya. Saya ambil contoh Bapak Munawar ya, sudah menerima aplikasi Primo ya. Anggap aja ini levelnya 2. Ternyata level 2 ini sudah kena virus dan sudah diacak-acak oleh hacker ya. Maka aplikasi ini akan kita upgrade ke level 3 mungkin ya, dan tidak merubah kepemilikan dari dana bantuan ini atas nama Pak Munawir ya. Saya tegaskan lagi ya, pengupgradean aplikasi ini tidak merubah ya, dan tidak mengurangi jumlah bantuan yang telah diterima oleh Pak Munawir, Pak Munawar ya. Jadi panjenengan yang sudah menerima bantuan dari PPRS ini sejumlah 240 juta itu tidak berubah sama sekali ya, baik jumlahnya, peruntukannya ataupun yang lainnya, tetap akan kami realisasikan sesuai dengan program dari kami di awal ya gitu. Jadi jenengan tidak usah khawatir mengenai hal tersebut ya gitu. Bahkan ini ya, untuk panjenengan yang sudah aktif ya, saya pastikan ya, untuk pembangunan rumahnya itu uangnya sudah siap ya, uangnya sudah siap ya. Jadi bukan realisasi tersebut tidak segera dirasa, bukan karena uangnya, bukan ya, tapi hanya soal teknis ya, soal teknis. Jadi panjenengan contoh nih ya, seperti kata Pak Munawar tadi ya, kalau saya nunggunya 1 tahun 2 tahun hangus nggak Pak? Nggak ya. Ya, kenapa ini untuk teknis ini kok begitu rumit ya? Karena ya,
jumlah uang yang kami realisasikan ini cukup besar, Pak. Dan kami pengelola PPRS ini harus mempertanggungjawabkan uang tersebut, ya Pak ya, itu ke yang punya duit, Pak, ya. Dan realisasi dari uang tersebut juga dipantau, Pak, ya. Makanya kami sebagai pengelola juga sangat hati-hati, ya. Jangan sampai rumah yang nanti kami realisasikan tersebut tidak sesuai dengan harapan dari yang pemberi duit tadi, Pak, ya. Itu loh. Karena dari pihak, saya sebut Jakarta aja ya, dari pihak Jakarta itu akan selalu mengecek ataupun mengaudit rumah-rumah yang sudah ataupun lagi pelaksanaan atau realisasi ini itu tanpa sepengetahuan saya, ya. Mereka akan mengecek, gitu loh, ya. Makanya kalau bangunan secara teknis ataupun secara prioritas, ya, itu tidak sesuai, maka kami pengelola PPRS ini bisa kena teguran, Pak, ya. Makanya ya kami mewakili PPRS ini ya, ini minta maaf ya, dan berharap kepada jenengan untuk bersabar ya, karena ini adalah program pertama, Pak, ya, program pertama, dan bahasa tidak boleh salah, gitu loh. Makanya kami sangat berhati-hati untuk segera merealisasikan. Sambil contoh ya, ini. Ada si A itu realisasi renovasi, ya. Di kami itu kan ada 3 poin: ruko atau tempat usaha, kamar mandi, sama dapur, ya. Pada saat nanti realisasi ternyata ya setelah hampir 100% lah ya, itu ada bagian-bagian tertentu yang orang Jakarta itu tidak berkenan, maka akan dianggap ya para penerima ini dalam melakukan pembangunan ini tidak maksimal, atau ini bahasa sederhananya 150 juta kok jadinya cuma kayak gini gitu. Maksudnya itu gitu. Bukan lo contoh nih dari Rembang yang sudah masuk itu kan kurang lebih 80-an ya. Dari 80 itu apabila bentuk bangunannya seperti ini ya, mungkin wah saya nggak masalah gitu loh ya, karena Jakarta pasti akan oke gitu loh ya. Nah, kenapa Pak Rifai bisa mengatakan hal seperti itu? Karena ada daerah lain yang proses pembangunannya itu sebetulnya sudah mereka kerjakan sesuai dengan komitmennya ya, sesuai dengan RAP-nya. Tapi sama Jakarta dianggap masih kurang, Pak. Dan itu tegurannya keras sekali ke saya. Ya, makanya saya mengevaluasi lagi ya, atau menarik diri lagi untuk poin-poin atau bagian-bagian yang perlu direnovasi lagi. Ya, maksudnya adalah itu. Ya, jadi untuk para panjenengan ya, kapan Pak direnovasi, kapan Pak dibangun ya. Ini bukan kami untuk menunda-nunda, bukan ya. Tapi karena memang di daerah lain ya itu terjadi ada teguran keras ya, karena rumah yang direnovasi itu tidak sesuai ataupun tidak sesuai dengan harapan dari pihak Jakarta tadi ya. Nah itu loh ya. Lalu yang kedua, dalam melakukan ataupun realisasi dari satu buah rumah ini ya,
tentunya ini ya, PPRS ini kan sangat membutuhkan apa namanya itu biaya Pak, ya dalam hal ini apa, yaitu pengecekan, ya, lalu apalagi nih, pengecekan, pengawasan, ya, monitoring, ya, terhadap bangunan, ya. Nah, kalau 6.000 unit atau penerima bantuan ini bisa kami realisasikan sesuai dengan jadwal awal yaitu 2 bulan, maka untuk operasional pembangunan ini sebenarnya ada masalah, ya. Yang jadi masalah kenapa? Batas waktu untuk menyelesaikan 6.000 penerima bantuan ini yang harusnya hanya kita dikasih waktu 2 bulan, ternyata sampai sekarang pun realisasinya itu belum Pak. Yang pada akhirnya operasional kami ya yang 2 bulan tadi ya dari bulan November sampai sekarang kan udah 4 bulan Pak, ya kan? Anggap aja dana operasional itu 1 miliar ya. Itu bisa kami realisasikan dalam waktu 2 bulan. Ternyata 1 miliar itu sampai mundur 4 bulan dan itu belum sampai 6.000 gitu. Ya, kami baru menyelesaikan kurang lebih 10%-nya. Makanya ya saya ambil contoh gini, perumpamannya. Bapak saya kasih uang untuk beli speaker, ya, speaker di toko ini harganya anggap aja 1 juta. Ini untuk ongkosnya 100.000. Ternyata di toko tersebut speakernya nggak ada, ya. Lalu jenengan cari di toko lain juga nggak ada, cari lagi toko lain nggak ada juga, ya. Uang operasional untuk membeli speaker ini kan 100.000. Yang harusnya ke toko 1 balik itu cukup, karena jenengan itu banyak toko, akhirnya uang 100.000-nya itu udah habis, gitu loh. Dan belum mendapatkan speakernya. Akhirnya kan panjenengan butuh dana kan untuk melanjutkan pembelian speaker ini, ya, dan membawa pulang speakernya. Nah, maksudnya itu gitu loh. Nah, kami pun ya untuk membiayai 1-2 rumah ini, makanya karena kami di awal tadi seperti itu ya, Bapak Ibu, makanya kami ada program yang lain untuk segera supaya itu tuh bisa, ya. Tapi untuk uangnya ya 240 itu sudah siap. Buktinya apa? Yaitu di aplikasi yang ada di HP jenengan itu uangnya sudah bisa untuk membayar kontraktor. Ya, maksudnya adalah itu. Ya, jadi tunggu aja ya, bersabar ya, karena aplikasinya juga tidak kadaluarsa ya atau hangus ya, tapi permanen ya, nggak ada expirednya ya. Mudah-mudahan ya kontraktor yang kemarin kita undang untuk membicarakan hal tersebut dan bisa mengerti ya kebutuhan dari kami dan Jakarta. Pada saatnya nanti bisa terrealisasi 10 ataupun 20 ya, dan itu akan segera kita selesaikan. Jadi untuk menyelesaikan berapa? 80 ya, insya Allah nggak makan waktu lama lah Pak ya. Insya Allah itu, ya, itu, ya, mungkin itu aja ya dari kami ya, supaya panjenengan tenang ya, itu loh ya. Jadi tunggu aja bentuk realisasinya ya. Saya harapkan saya juga berharap Pak ya, supaya cepat-cepat bisa realisasi ya. Dan 183 itu atau sisanya itu juga bisa aktif ya, itu aja ya. Ya mungkin penjelasan dari saya
Paham nggak Pak? Paham ya? Jangan sampai salah tangkep ya. Kalau kayak gitu BPRS berarti bangkrut. Kagak ya. BPRS itu nggak pernah bangkrut ya. Karena apa? Uang tersebut memang harus diberikan kepada jenengan ya. Lalu kalau uangnya sudah habis, sudah terdistribusikan semua,